Dewa Perang. Bab 411. Ya, kami tidak menerima wawancara seperti itu. Kembalilah. Wang Meiki memikirkan ide yang buruk. Dia mencibir, tidak. Wawancara akan berlanjut. Yunting Group adalah perusahaan bintang di Suzhou dan Hangzhou. Mereka tidak memilikinya. Tidak menghormati kami. Ye Junlin bersiap. Wawancara telah resmi dimulai. Wang Meiki mengatur. Ayo. Meskipun aku membenci wanita ini, wawancara akan berlanjut. Kalau tidak, Fang Ziqing tidak akan bisa menjelaskan. Setelah unit dihidupkan, Wang Meiki muncul di depan kamera dengan wajah paling sempurna. Ini adalah profesionalismenya. Setelah dia memperkenalkan wawancara hari ini ke kamera, dia mulai mewawancarai Ye Junlin. Tuan Ye Junlin mendengar bahwa Anda dipenjara karena pemerkosaan. Apakah ada hal seperti itu? Ye Junlin tampak tidak senang, tetapi mengangguk. Ya. Apakah hukumannya 6 tahun? Ya. Lalu, kapan? Apakah kamu keluar dari penjara? 3 bulan yang lalu. Saya mendengar bahwa setelah Anda keluar dari penjara, Anda memasuki grup Yunting dengan hubungan Anda. Siapa yang membawa Anda masuk? Seperti sebelumnya Ketua Grup Junlin, sekarang bekerja di perusahaannya sendiri. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana dengan Anda? Saya mendengar bahwa kehidupan pribadi saya tidak layak dan saya memiliki pemikiran tentang saudara ipar saya sendiri. Apakah ada hal seperti itu? Setelah wawancara dimulai, staf stasiun TV tercengang. Wawancara Wang Meiki bukanlah naskah yang ditulis sebelumnya. Awalnya, saya mewawancarai perkembangan dan masa depan Yunting Group, tetapi pertanyaan yang diwawancarai Wang Meiki semuanya terkait dengan Ye Junlin. Dan setiap pertanyaan sangat tajam, dan mereka menyerang secara pribadi. Ye Junlin tidak bisa melihat niat jahat Wang Meiki. Tetapi jika Anda tidak menerima wawancara dengan baik, wanita Fang Ziqing pasti akan mengomel. Jadi pertanyaan apa yang diajukan Wang Meiki? Ye Junlin menjawab pertanyaan apa? Setelah setengah jam, wawancara selesai. Wang Meiki juga membuang senyum profesional. Ye Junlin, apakah kamu merasa tersanjung? Lagi pula, apakah kamu akan tampil di TV? Wang Meiki berkata sambil tersenyum. Selanjutnya, Wang Meiki membiarkan yang lain pergi. Ye Junlin tidak menyangka. Bukan hanya Wang Meiki tidak diusir, tapi aku sangat pandai di stasiun TV. Apakah kamu marah? Sudah kubilang, kamu dan Lu Yunting tidak yakin apakah kamu baik atau buruk. Wanita tua itu tidak dapat melihat Anda sebelum dia memberikannya kepada Anda. Peluang. Bukan hanya Anda tidak menghargai saya, tetapi Anda juga melaporkan saya. Tetapi apakah itu berguna? Dengan kemampuan saya saat ini, sangat mudah untuk membunuh Anda. Lebih mudah untuk menghancurkanmu. Wang Meiki memandang Ye Junlin dengan penuh kemenangan. Ye Junlin tersenyum dan berkata, jalan bengkok masih belum lama, dan suatu hari akan ada pembalasan. Sekilas, Wang Meiki harus bertanggung jawab atas tubuh. Hah, kan? Sudah bertahun-tahun, aku masih tidak baik. Dan selanjutnya aku akan dipromosikan ke stasiun TV provinsi. Wang Meiki tampak sombong. Ye Junlin tersenyum penuh arti. Benarkah? Kalau begitu, kamu pasti tidak bisa pergi. Ye Junlin melaporkan kebencianku 6 tahun lalu. Aku masih mengingatnya. Sekarang, kukatakan yang sebenarnya. Aku akan membalas dendam. Tunggu. Setelah berbicara, Wang Meiki meninggalkan ruang pertemuan. Tapi dia tidak pergi. Atas nama interview dan framing, saya berkeliling di Yunting Group. Setiap kali Anda bertemu dengan seorang eksekutif pria, Anda segera menyerahkan informasi kontak Anda. Akhirnya, dia datang ke Fang Ziqing. Presiden Fang, apakah saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Bos Yunting atau Tuan Lu Nangxuan hari ini? Wang Meiki bertanya. Bab 412. Mata Wang Meiki penuh dengan kecemerlangan. Dia berada di lingkaran kelas atas Suzhou dan Hangzhou dan mengetahui hal-hal besar terbaru dengan baik. Misalnya, kekalahan Li Erye di Suzhou dan Hangzhou jelas baginya. Dia bahkan tahu bahwa Li Erye adalah bos dari Yunting Group. Jika bos atau Lu Nangxuan dapat dijatuhkan, maka masa depannya tidak dapat dibatasi. Wang Meiki cantik dan memiliki temperamen yang hebat. Dia adalah bunga di atas panggung. Dia yakin dengan pesonanya. Selama dia bertemu bos misterius dan Lu Nangxuan, dia yakin dia pasti bisa menang.
Setelah di tempat tidurnya, dia berjanji bahwa orang-orang ini tidak akan pernah turun lagi. Ini adalah keterampilan bertahan hidupnya. Jika tidak, dia adalah magang kecil tanpa latar belakang, dan memiliki 8 suite dan sebuah villa di Suzhou dan Hangzhou hanya dalam 6 tahun, dengan deposit puluhan juta. Bukan angin kencang. Sayangnya, keduanya tidak ada di sini. Fang Ziqing tersenyum. Saya belum melihat bos. Apakah Anda masih ingin melihat? Presiden Fang, saya akan kembali dan melamar Tai Li untuk wawancara eksklusif dengan bos Yunting Group dan Tuan Lu. Ini memiliki banyak manfaat bagi Yunting. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini, kan? Wang Meiki tersenyum cerah. Oke, aku akan mencoba yang terbaik untuk mengatur. Fang Ziqing setuju. Terutama, dia juga ingin bertemu dengan bos besar yang misterius. Wang Meiki pergi. Sebelum pergi, dia mengedipkan mata pada banyak pria. Di koridor, dia juga bertemu Ye Junlin. Dia mencibir, "Kamu menghancurkanku saat itu. Lihat bagaimana aku menghancurkanmu sekarang." Untuk semut kecil seperti ini, Ye Junlin tidak peduli sama sekali. Sekuat Li Erye, tidak bisakah kamu membayar 10 miliar dengan patuh? Pada saat ini, Zhou Yuheng benar-benar menelepon. Ada apa dengan Lao Zhou? Ye Junlin bertanya. Jenderal, saya akan lurus. Menanggapi peristiwa baru-baru ini dan gejolak di pasar Suzhou Hangzhou, kami berdiskusi dan memutuskan untuk mengadakan konferensi promosi investasi. Tujuan utamanya adalah untuk menarik investor asing dan perusahaan asing untuk berinvestasi dan menstabilkan pasar Suzhou Hangzhou. Perluas pengembangan Suzhou dan Hangzhou. Bagaimana menurutmu? Tanya Zhou Yuheng. Mata Ye Junlin berbinar. Lao Zhou luar biasa. Tidak apa-apa. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menatap potongan besar lemak ini di Suzhou dan Hangzhou baru-baru ini. Semakin cepat Anda bisa menyelesaikannya, semakin baik. Metode Anda adalah sangat bagus, dan saya setuju. Zhou Yuheng ragu-ragu, mau tidak mau berkata. Namun, saya akan menghadiri rapat umum Yanjing baru-baru ini. Dibutuhkan sekitar 1 bulan sehingga akan diserahkan kepada investasi Anda yang sepenuhnya bertanggung jawab untuk itu. Lagi pula, kamu juga seorang wakil Jervois. Baiklah, kalau begitu serahkan padaku. Bagus sekali. Ye Junlin juga berpikir metode ini bagus. Pasarnya sangat besar. Anda bisa datang jika Anda mau. Tetapi Anda harus berkontribusi pada pengembangan Suzhou Hangzhou. Setelah memberi tekanan dengan cara ini, itu menjadi jauh lebih formal. Setelah mendapatkan persetujuan Ye Junlin, Su Hang dengan cepat mengumumkan kebijakan tersebut dan mengatur waktu untuk pertemuan promosi investasi. Hanya 3 hari kemudian, wakil bermarga Su Hang Ye menjabat sebagai petugas ketua. Stasiun TV Suzhou Hangzhou menerima berita untuk pertama kalinya dan melaporkan masalah ini secara melingkar untuk memaksimalkan efek publisitas. Pemimpin stasiun segera menemukan Wang Meiki. Yang mulia, Anda akan pergi ke pusat konvensi dan pameran untuk wawancara sepanjang hari akhir-akhir ini. Terima kasih atas kerja keras Anda. Mata Wang Meiki berbinar ketika dia mendengarnya. Bukankah pertemuan promosi investasi skala besar seperti itu berarti mengenal lebih banyak bos dan mengumpulkan kontak yang lebih kuat? Wang Meiki paling bersedia untuk pergi ke hal semacam ini. Juga, wakil pemimpin baru sedang memimpin pertemuan promosi investasi ini. Anda akan melakukan apa saja untuk melakukan wawancara eksklusif dengan wakil pemimpin ini. Jika tugas ini selesai, promosi Anda bulan depan pasti akan pasti. Para pemimpin stasiun TV sangat optimis. Wang Meiki segera berjanji, "Pemimpin, saya berjanji untuk menyelesaikan tugas." Yah, Anda adalah kartu truf di stasiun kami, hehe. Mata pemimpin melayang dengan tidak bermoral pada Wang Meiki. Terima kasih pemimpin telah memberi saya kesempatan ini, cekikikan. Sambil tersenyum, Wang Meiki dengan sengaja terpeleset dan jatuh ke pelukan pemimpin. Segera sebuah drama glamor dipentaskan di kantor. Fang Ziqing datang untuk menanyakan setelah wawancara. Bagaimana wawancaranya? Seharusnya bisa. Ye Junlin mengangguk. Fang Ziqing berkata dengan serius, Ye Junlin, kamu harus mengerti bahwa aku diam-diam memberimu kesempatan. Tujuannya adalah agar kamu meningkatkan status dan statusmu sesegera mungkin. Jika tidak, kamu akan semakin tercemar. Langkah Fang Ziqing kali ini
Itu pasti egois. Dia ingin Ye Junlin memiliki lebih banyak peluang dan menjadi lebih kuat. Oke, terima kasih atas kepemimpinanmu. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Baiklah, mari kita tunggu laporan stasiun TV keluar. Fang Ziqing percaya bahwa setelah wawancara stasiun TV keluar, status Ye Junlin akan meningkat. Dia juga bisa mengatur posisi yang lebih baik untuk Ye Junlin. Hari ini, Ye Junlin pulang kerja lebih awal dan pergi menjemput Li Wenyuan dengan Li Ziran. Pasangan itu tahu bahwa Li Ziran sekarang adalah ketua grup Dongtian, dan menari dengan gembira. Li Ziran tersenyum dan berkata, "Ibu dan ayah, Junlin tidak buruk." Ziqing secara khusus mengatur untuknya sebuah wawancara dengan stasiun TV Suzhou Hangzhou, dan wawancara itu keluar di malam hari. Pada saat itu, Junlin juga akan menjadi seorang selebriti. Itu benar-benar hebat. Li Wenyuan mencibir, biarkan lelaki tua itu hanya baik pada Li Wenfei dan Li Wenhai. Sekarang lihat rumah kita. Zhao Yalan juga tampak bangga. Bagaimanapun, mereka telah terlalu banyak menderita dalam keluarga Li. Mereka adalah yang paling tidak optimis tentang lelaki tua itu. Sekarang saya bangga. Di malam hari, Ye Junlin berempat berdiri di depan TV, menunggu penampilan program wawancara Ye Junlin. Ya, segera, semua orang menatap TV. Yang pertama muncul adalah Wang Meiki, yang memberikan interpretasi komprehensif tentang Yunting Group. Reporter ini luar biasa. Reporter bintang di Suzhou dan Hangzhou. Saya selalu melihatnya. Li Wenyuan memuji. Zhao Yalan juga mengangguk. Ya, dia adalah reporter paling kuat di Suzhou dan Hangzhou. Dia pernah pergi ke rumah sakit untuk mewawancarai dekan. Yunting Group kuat dan tidak dapat dipisahkan dari upaya setiap karyawan yang luar biasa. Berjalan masuk grup Yunting. Setelah satu putaran, saya menemukan bahwa ada orang yang benar-benar berbakat. Kemudian, Wang Meiki di TV mengubah bagian depan. Namun, setelah semua kesulitan, akhirnya saya menemukan karyawan yang tidak cocok di grup Yunting. Dia bekerja di sini. Ini penghinaan terhadap grup Yunting. Wang Meiki pertama-tama menghabiskan beberapa menit untuk memuji grup Yunting dengan berbagai cara. Sekarang tiba-tiba menunjukkan bahwa seorang karyawan sampah datang. Artinya sangat sederhana. Dia menjelaskan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Yunting Group, hanya terkait dengan karyawan sampah itu sendiri. Tapi setelah titik balik ini, semua penonton yang menatap TV terengah-engah. Terutama Li Wenyuan dan Zhao Yalan saling memandang. Sadarilah bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun saya tidak harus menunjukkan karyawan ini, grup Yunting membawa harapan Suzhou dan Hangzhou. Saya tidak akan pernah membiarkan sampah semacam ini mencemari grup Yunting. Omong-omong, ini juga sangat menarik. Karyawan ini ternyata jadilah pendahulu Yunting Group Ye Junlin, pendiri Junlin Group. Bab 414. Ketika Wang Meiki menyebut nama itu, para penonton yang menyaksikan pertunjukan itu berhenti bernapas. Junlin, Li Ziran, Li Wenyuan dan Zhao Yalan memandang Ye Junlin. Bukankah benar Ye Junlin akan menjadi selebriti jika dia menerima wawancara? Bagaimana menjadi karyawan sampah-sampah? Apa yang telah terjadi? Ye Junlin tidak berbicara, tetapi menatapnya dengan dingin. Wartawan cilik ini sangat berani. Pertunjukan berlanjut. Wang Meiki tersenyum dan berkata, mungkin Anda berpikir bahwa memiliki bakat seperti itu untuk bergabung dengan grup Yunting seharusnya tidak seperti harimau. Tapi saya telah menyelidiki. Ye Junlin mengandalkan hubungan untuk memasuki grup Yunting dan tidak ada hubungannya setiap hari. Selama bekerja, dia minum teh, merokok, dan tidur. Dia tidak melakukan hal lain. Di perusahaan, popularitasnya sangat buruk. Lebih dari 80% karyawan sangat membencinya. Tetapi karena hubungan itu, mereka tidak bisa lakukan apa saja padanya. Hanya beberapa karyawan dari grup Junlin asli yang memperlakukannya kesan yang bagus. Tapi saya orang luar yang tidak tahan lagi. Cepat atau lambat, tumor ganas seperti itu akan mempengaruhi grup Yunting. Yunting Group sekarang menjadi harapan Suzhou dan Hangzhou. Ini adalah perusahaan bintang yang ingin kami bangun. Saya tidak mengizinkannya. Kanker seperti itu. Dan karakter Ye Junlin sangat buruk. Dan kehidupan pribadinya sangat tidak jujur. Sekali dia memiliki pemikiran tentang saudara iparnya. Dan sekarang dia dan saudara iparnya ambigu.
Ini bukan tebakan saya. Ini adalah hasil penyelidikan. Dan saya melakukan wawancara eksklusif dengannya. Dan dia mengakui semua kata-kata dan perbuatannya. Segera, TV beralih ke wawancara dengan Ye Junlin. Wang Meiki, saya mendengar bahwa kehidupan pribadi Anda tidak teratur dan Anda memiliki pikiran tentang adik ipar Anda. Apakah ada hal seperti itu? Ye Junlin, ya, saya akui ini. Wang Meiki, dikatakan begitu. Kamu dulu menggelapkan dana publik di grup Junlin. Ye King's Landing, ada hal seperti itu. Wawancara Wang Meiki dengan Ye Junlin semuanya adalah masalah sensitif yang serupa. Tapi Ye Junlin mengakui hal-hal ini. Boom. Melihat ini, Li Ziran dan Zhao Yalan tercengang. Mereka menatap Ye Junlin percaya dan mengatakan, Ye Junlin, kamu bodoh. Orang-orang bertanya Anda untuk jawaban segala sesuatu jika Anda tidak. Ya, kau gila berani mengatakan apa-apa. Li Ziran, hal ini juga terlihat luar biasa. Ye Junlin tenang dan tenang. Wanita ini adalah cara yang baik. Mengatakan bahwa dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Tetapi dia benar-benar menggunakan cara. Isi wawancaranya bagus. Tapi video yang dirilis semuanya diedit. Dia sengaja mengedit jawaban Ye Junlin untuk pertanyaan lain untuk pertanyaan ini. Menciptakan ilusi bahwa Ye Junlin mengaku menggoda adik iparnya dan hal-hal lain. Umumnya tidak ada yang percaya situasi ini. Karena orang yang cerdas akan melihat bahwa itu telah diedit. Tapi sedikit. Ini disiarkan oleh stasiun TV, mewakili pemerintah dan otoritas. Karena bisa dirilis, berarti pihak berwenang telah meninjaunya dan isinya benar. Jika Anda tidak percaya, Anda harus percaya. Inilah yang mampu dilakukan Wang Meiki. Edit saja konten video dengan santai untuk menempatkan reputasi Ye Junlin sebagai tumor ganas. Dalam masyarakat materialistis saat ini, menghancurkan seseorang sesederhana itu. Dengan cara ini, grup Yunting tidak akan pernah memiliki tempat untuk Ye Junlin. Perusahaan besar di Suzhou dan Hangzhou tidak akan pernah menerima Ye Junlin. Bahkan beberapa restoran atau tempat umum akan melarang Ye Junlin masuk. Jika orang biasa menemukan masalah ini, itu pasti jalan buntu. Bab 415. Tapi orang yang ditemui Wang Meiki adalah Ye Junlin. Perangkat TV. Wang Meiki memegang tangan kanannya dan berkata, jadi saya meluncurkan inisiatif. Berharap grup Yunting secara permanen mengusir raja meninggalkan. Saya harap Anda akan memboikot kanker ini untuk membatasi konsumsinya, membatasi perjalanannya. Wang Meiki kata-kata seperti proposal ini hanya digaungkan. Media utama telah berbicara untuk memboikot Ye Junlin ke segala arah. Selain itu, para eksekutif Yunting Group juga mengikuti inisiatif tersebut secara berturut-turut, mengancam akan mengeluarkan Ye Junlin. Banyak restoran dan tempat lain juga berbicara, dengan tegas menolak Ye Junlin. Untuk sementara waktu, Ye Junlin menjadi pendosa terbesar di Suzhou dan Hangzhou. Sekali lagi, dia menjadi tikus di jalan. Semua orang berteriak dan dipukuli. Dibandingkan dengan 6 tahun lalu, kecuali tidak masuk penjara, yang lainnya sama saja. Dan sekarang setelah era informasi berkembang, masalah ini berkembang sangat cepat. Ye Junlin memiliki lebih banyak masalah. Pada saat ini, Fang Ziqing, yang tinggal di sebelah, sudah mengetuk pintu. Ada apa denganmu Ye Junlin? Apakah kamu berani mengatakan sesuatu? Apakah kamu gila? Fang Ziqing meraung. Ye Junlin menyalakan sebatang rokok dan berkata sambil tersenyum, Fang Ziqing, tidakkah menurutmu aku akan sebodoh itu? Wajah Fang Ziqing berubah setelah mendengar ini. Dan dia berkata dengan terkejut, mungkinkah dia mengeditnya dengan sengaja? Berurusan denganmu. Ya. Ya. Tidakkah kamu melihat bahwa wawancara denganku tidak ada hubungannya dengan Yunting Group? Itu jelas ditujukan padaku, kata Ye Junlin. Semua orang tiba-tiba menyadari. Tapi apakah kamu berselisih dengannya? Li Ziran bertanya dengan rasa ingin tahu. Dulu, ketika dia magang mewawancarai saya dan Yunting, dia merayu kami. Saya melaporkannya. Jadi dia menyimpan dendam. Jika ada kesempatan, dia pasti tidak akan membiarkan saya pergi, kata Ye Junlin. Fang Ziqing mengerutkan kening erat. Tapi sekarang bahwa masalah telah terjadi, kita tidak memiliki bukti dia adalah dari stasiun TV dan mewakili otoritas, tidak ada cara untuk membela Anda. Belum lagi bahwa banyak orang yang mengikuti inisiatifnya.
Bahkan 7 atau 8 senior perusahaan baru saja menelepon dan memintaku untuk memecatmu. Kalau tidak, dampaknya akan terlalu besar dan tidak akan baik untuk grup Yunting. Mendengar ini, Li Ziran dan yang lainnya cemas. Ziking, apakah kamu memikirkan cara? Kamu tidak bisa membiarkan Junlin dijebak. Fang Ziking juga bingung. Saya juga ingin membantu. Tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan untuk saat ini. Sudah membangkitkan opini publik. Jika saya harus tinggal selanjutnya Ye Junlin, saya pasti akan membawa Yunting Group ke dalam situasi putus asa. Saya akan kembali dulu. Biarkan saya memikirkan cara untuk melihat apakah ada cara yang pasti. Ye Junlin tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Aku akan mengurusnya sendiri. Kamu. Li Ziran dan Fang Ziking menatap Ye Junlin. Bukannya mereka tidak percaya dengan kemampuan Ye Junlin. Faktanya adalah bahwa masalah ini memiliki terlalu banyak pengaruh. Ini jelas bukan kontrol pribadi. Kecuali Ye Junlin adalah tipe pria besar yang menutupi langit hanya dengan satu tangan. Misalnya, satu kalimat dapat memengaruhi kehendak stasiun TV Suzhou Hangzhou. Biarkan sutradara secara pribadi maju untuk membela dirinya sendiri dan menjelaskan kebenaran dari semuanya. Jika tidak ada gunanya. Lagi pula, wanita ini tidak memiliki jejak celah. Semua orang tidak menganggap serius Ye Junlin. Mereka semua memikirkan cara. Aku akan kembali dan bertanya pada Tuan Lu Nangxuan, kan? Lihat pendapatnya. Di malam hari, segalanya berkembang lagi dan lagi. Banyak orang bahkan berteriak agar Ye Junlin keluar dari Suzhou dan Hangzhou. Su Hang sama sekali tidak mengizinkan adanya kanker ini. Ye Junlin tidak menganggapnya serius. Apa yang harus dia lakukan? Li Ziran tampak kecewa. Di masa lalu, Ye Junlin mencoba menyelesaikan masalah dengan segera. Dan itu tidak akan pernah tertunda sampai hari berikutnya. Tapi sekarang Ye Junlin telah kehilangan semua energinya. Pada saat ini, dia masih merokok. Sebelum tidur, Ye Junlin menerima telepon misterius. Ternyata itu Wang Meiki. Ini di sini untuk membuat masalah. Apakah Presiden Ye nyaman sekarang? Gluk. Wang Meiki tertawa seperti lonceng perak. Bibir Ye Junlin semakin dalam dan tersenyum. Apakah itu cukup? Saya tidak memiliki cukup gelitik. Saya tidak memiliki reaksi sama sekali. Wang Meiki mencibir. Tunggu. Kamu akan sulit untuk bergerak mulai besok. Jika kamu ingin menyelesaikan masalah dengan mudah, kamu berlutut dan memohon padaku. Berbaring di depanku seperti anjing. Aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Jika tidak, sama sekali tidak ada tempat bagimu untuk tinggal di Hangzhou. Wang Meiki tertawa terbahak-bahak. Sangat menyegarkan untuk menghancurkan kehidupan seseorang. Terutama musuhnya sendiri, yang dulunya adalah eksistensi superior. Sangat senang. Ye Junlin tersenyum. Kalau begitu tunggu. Mari kita tunggu dan lihat. Wang Meiki berkata, sayang sekali, sayang sekali. Lu Yunting meninggal. Jika tidak, bahkan bersamanya. Mendengar kalimat ini, niat membunuh yang haus darah muncul di benak Ye Junlin. Mata. Penghinaan seperti itu terhadap orang yang sudah meninggal. Kematian pengadilan. Hari kedua. Ye Junlin pergi ke grup Yunting seperti biasa. Tetapi ketika dia tiba di perusahaan, semua orang menatapnya dengan mata aneh. Wu Shen bersandar di depan Ye Junlin dan bertanya dengan suara rendah. Kakak Ye, apakah kamu ditipu? Haha, aku akan menghadapinya. Ye Junlin mengangguk. Tapi tidak semua orang sadar seperti Takemori. 80 hingga 90% orang berpikir bahwa wawancara Wang Meiki itu benar. Para petinggi memandang Ye Junlin dengan rasa jijik yang mendalam di mata mereka. Mereka biasanya membuka mata dan menutup mata, tapi sekarang berbeda. Ye Junlin, Anda masih memiliki wajah untuk datang ke perusahaan. Cepatlah, tidak membuat kita malu. Ya, meskipun Yunting Group didirikan tidak lama, bagaimana bisa budaya perusahaan kami memungkinkan Anda untuk tercemar oleh kotor orang? Fang Ziking lebih sakit kepala. Karena puluhan pejabat tinggi bersatu, dia diminta memecat Ye Junlin. Dipaksa dan tidak berdaya, Fang Ziking harus mengadakan pertemuan dan memilih untuk memutuskan apakah Ye Junlin akan tinggal. Seperti yang bisa Anda bayangkan, kebanyakan orang ingin Ye Junlin pergi. Sangat sulit bagi Fang Ziking untuk menemukan Ye Junlin dan memberitahunya berita pemecatannya.
Hei, ini hanya bisa dilakukan untuk saat ini. Saya akan memikirkan solusi di masa depan. Fang Ziqing juga sangat bersalah. Tidak apa-apa. Ye Junlin akhirnya meninggalkan Yunting Group. Awalnya, dia sibuk dengan konferensi promosi investasi, dan grup Yunting tidak bisa datang. Semuanya tepat. Ketika berita kepergiannya keluar, seluruh grup Yunting bersorak. Sudah hampir waktunya untuk menyalakan petasan untuk merayakannya. He Tian-Tian, Fu Yuxiang dan yang lainnya tersenyum tak berdaya. Apakah kalian berteriak? Ketika dia kembali, kalian semua akan dipecat. Ye Junlin datang ke pusat pameran dan konvensi Suzhou Hangzhou untuk melihat tata letak tempat tersebut. Personil terkait yang bertanggung jawab mengetahui identitas Ye Junlin dan ketakutan. Tuan Ye, kami telah menerima aplikasi dari 74 perusahaan besar sejauh ini, dan jumlahnya masih terus bertambah. Ini daftarnya. Silakan periksa. Bab 417. Ye Junlin membalik-baliknya, dan memang menarik banyak perusahaan besar. Ngomong-ngomong, stasiun TV Tuan Ye Suhang dan beberapa media ingin melakukan wawancara dengan tempat tersebut dan ingin mempromosikan dan melaporkan terlebih dahulu. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Orang yang bertanggung jawab bertanya. Ya, lebih banyak publisitas. Itu bagus. Ngomong-ngomong, siapa reporter yang diwawancarai oleh stasiun TV Suzhou Hangzhou? Ye Junlin bertanya dengan santai. Oh, coba saya periksa. Itu reporter bernama Wang Meiki. Kata orang yang bertanggung jawab. Ye Junlin tidak berbicara, hanya tersenyum. Yuan Jia memiliki jalan yang sempit. Pada saat ini, Wang Meiki dan banyak pihak media sedang menunggu di luar venue. Dia baru saja mendapat berita, Ye Junlin dikeluarkan dari grup Yunting. Suasana hati Wang Meiki belum lagi terlalu bahagia. Menyegarkan. Dia mencibir, Ye Junlin hanyalah permulaan, dan kesulitanmu akan datang selanjutnya. Pada saat itu, kamu bahkan mungkin tidak dapat membeli air dan beras, dan kamu akan mati kelaparan di jalan-jalan Suzhou dan Hangzhou. Hahaha. Memikirkan hal ini, Wang Meiki tidak bisa menahan tawa. Ada apa dengan Sister Meiki? Beberapa rekan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada, hanya merobek musuh sebelumnya. Biarkan dia pergi kemana-mana. Mata bahagia Wang Meiki menyipit menjadi bulan sabit. Itu benar-benar acara yang menyenangkan. Semua orang setuju. Yah, aku akan mengundang semua orang untuk makan malam setelah beberapa saat. Wang Meiki dalam suasana hati yang baik. Yah, pemimpinnya mengatakan bahwa kamu bisa masuk untuk wawancara. Tetapi beberapa hal yang dilarang tidak dapat dilaporkan. Kamu mengerti aturannya? Kata staf pusat konvensi dan pameran. Paham. Mengerti. Semua orang mengambil peralatan dan segera memasuki venue. Wang Meiki mendekati anggota staf dan bertanya dengan genit, "Saudaraku, Anda telah berbicara tentang pemimpin untuk waktu yang lama. Siapa pemimpinnya? Jangan bilang. Pemimpin ini benar-benar bertanggung jawab. Saya akan melihat tata letak tempat secara pribadi. Dia adalah wakil pemimpin Suhang, yang bertanggung jawab atas konferensi promosi investasi ini. Saya baru saja melihat. Sangat muda, kurang dari 30 tahun. Kata anggota staf. Mendengar ini, mata Wang Meiki berbinar. Bukankah ini tugas stasiun? Tidak mengharapkan pemimpin misterius Ye ini datang hari ini. Maka hari ini adalah kesempatan bagus. Saya harus mewawancarai pemimpin ini Ye. Jika kondisinya memungkinkan, Wang Meiki ingin memiliki sedikit kisah romantis. Bagaimanapun, pemimpin yang berusia kurang dari 30 tahun. Harus muda dan menjanjikan. Setelah tiba di venue, semua orang secara aktif terlibat dalam pekerjaan. Profesionalisme Wang Meiki masih sangat kuat. Menangguhkan rekan-rekan lain yang hadir. Dia adalah orang pertama yang menyelesaikan tugas itu. Namun, dia tidak pergi, tetapi berkeliaran di tempat pertemuan yang mati. Dari saat dia memasuki venue, dia melihat sekeliling. Untuk menemukan pemimpin itu Ye. Tapi setelah satu putaran, tidak ada pertandingan. Saya khawatir pemimpin Ye ada di latar belakang. Jadi setelah berbalik, dia datang ke belakang panggung. Ada terlalu banyak kamar. Wang Meiki mulai mencari mereka satu persatu. Setelah menemukan puluhan kamar, dia membuka pintu, dan akhirnya ada banyak orang di dalamnya. Semua orang dikelilingi oleh seorang pria muda.
Lihatlah gaya dan auranya. Wang Meiki yakin bahwa ini adalah pemimpin baru Ye. Tetapi ketika dia melihat punggung orang itu, dia merasa sangat akrab. Seolah aku pernah melihatnya di suatu tempat. Wang Meiki sangat bersemangat dan khawatir. Sekarang saya menemukan pemimpin ini Ye. Maka dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Harus diwawancarai. Bab 418. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu sembunyikan? Saat Wang Meiki melangkah maju, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang, membuat jantungnya meledak. Berbalik, beberapa penjaga keamanan menatapnya. Jangan salah paham. Saya Wang Meiki, seorang reporter dari stasiun TV. Dan ini adalah ide saya. Wang Meiki dengan cepat menyerahkan kartu pers, dan keamanan mengkonfirmasi bahwa itu benar. Yah, aku ingin mewawancarai para pemimpin di dalam. Wang Meiki mengungkapkan niatnya. Tidak. Para pemimpin di dalam tidak akan diwawancarai hari ini, dan mereka sedang mendiskusikan kerahasiaan. Silakan kembali. Dengan cara ini, Wang Meiki dipaksa keluar dari belakang panggung. Tapi dia tidak mau. Sulit untuk bertemu pemimpin Ye. Jadi aku tidak bisa menyerah begitu saja. Sudah waktunya Sister Meiki pergi. Dan rekan-rekan lainnya telah pergi. Temannya mendesak. Yah, kalian pergi makan dulu. Aku akan menunggu seseorang di pintu masuk. Wang Meiki datang ke lorong pribadi pusat konvensi dan pameran. Ini umumnya merupakan saluran bagi para pemimpin untuk masuk dan keluar. Dan hanya sedikit orang yang tahu. Namun, Wang Meiki akrab dengan jalan dan telah menunggu di sini. Dia percaya bahwa pemimpin Ye pasti akan pergi dari sini nanti. Ketika saatnya tiba, wawancara saja langsung sendiri. Tunggu dan tunggu seperti ini. Wang Meiki hampir tertidur menunggu dirinya sendiri. Tapi itu masih tidak menunggu siapapun. Bagaimana dia tahu bahwa Ye Junlin merencanakan segalanya selama 2 hari ini dan akan tinggal di sini? Sementara dia menunggu, Ye Junlin sudah tertidur di sofa. Wang Meiki tidak percaya pada kejahatan dan menunggu sampai pukul 6 atau 7 sore. Tapi tetap tidak ada yang terlihat. Tidak bisa menyerah. Kesempatan ini terlalu penting bagiku. Wang Meiki menyemangati dirinya sendiri. Ketika tiba waktunya untuk pulang kerja, Ye Junlin memeriksa dan langsung pergi dari pintu masuk utama. Dia tidak tahu di mana lorong pribadi itu. Baru pada pukul 9 ada orang yang keluar dari lorong pribadi. Pada saat ini, kaki Wang Meiki mati rasa. Wang Meiki segera bergegas dan bertanya, apakah pemimpin berikutnya Ye akan keluar? Ah, pemimpin Ye sudah pergi. Anggota staf terkejut. Mata Wang Meiki akan terbang keluar. Apa? Pergi. Kapan kamu pergi? Aku sudah di sini. Kamu menunggu di sini. Kamu pasti tidak bisa menunggu. Pemimpin Ye berjalan melalui pintu masuk utama. 7. Ayo pergi. Setelah mendengar ini, Wang Meiki menjadi gila. Apa? Dia menunggu dengan konyol selama sehari di sini. Tapi Wang Meiki tidak memiliki keluhan. Dia akan tinggal di sini besok. Setelah kembali ke rumah, Wang Meiki merasakan sakit punggung. Sedikit marah. Omong-omong, Ye Junlin, ayo, luapkan amarahmu hari ini. Wang Meiki mengangkat telepon dan memutar nomor. Insiden Ye Junlin masih dalam fermentasi, dan panasnya belum turun banyak. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba mengungkapkan istri, ayah mertua Ye Junlin, dan tempat mereka tinggal dan bekerja secara anonim. Untuk sementara waktu, api perang menyebar ke Liziran dan lainnya. Kebetulan Liziran adalah bos grup Dongtian. Banyak orang mulai memboikot grup Dongtian. Tiba-tiba, grup Dongtian menderita banyak kerugian. Rumah sakit menelepon dan meminta Zhao Yalan untuk beristirahat selama beberapa hari. Jadi dia tidak boleh datang bekerja untuk pertama kalinya. Dampaknya tidak akan baik. Hal yang sama berlaku untuk Li Wenyuan. Unit tidak ingin dia pergi bekerja dan melakukan perbaikan tanpa bayaran. Setiap orang takut mempengaruhi diri mereka sendiri. Hal-hal difermentasi sejauh ini. Tidak ada yang memikirkannya. Hah, bukankah Ye Junlin bilang dia bisa mengatasinya? Itu saja. Kenapa suaranya semakin buruk? Bab 419. Li Wenyuan tersentak karena marah. Zhao Yalan juga sangat marah. Awalnya, karena Qin Beishan, dokumen untuknya sebagai direktur telah disetujui. Tapi itu tertunda karena ini. Jika ada masalah lagi,
Diperkirakan calon direktur akan diganti. Bahkan sekarang saya bahkan tidak bisa bekerja sama sekali. Li Ziran dengan cepat memanggil Fang Ziqing untuk meminta pemikiran dan pendapatnya. Biarkan saya mencoba berkomunikasi dengan reporter TV Wang Meiki. Jika dia mengambil inisiatif untuk mengklarifikasi, masalah ini akan selesai. Fang Ziqing memutar telepon Wang Meiki. Ada apa denganmu? Fang Ziqing berkata langsung, Reporter Wang, aku harap kamu berhenti melakukan apa yang kamu lakukan sekarang dan jangan terus mempermalukan Ye Yejun. Dia sudah cukup menderita sekarang. Wang Meiki tersenyum menghina. Apakah itu menyedihkan? Apakah dia tidak memikirkan sengsara ketika dia menghancurkan orang lain? Presiden Fang, apa yang saya katakan Anda campur tangan? Saya membantu Anda membersihkan tumor ganas. Fang Ziqing berkata tanpa daya, omong-omong tentang Yu Gong. Kamu memang aku telah melakukan hal yang baik untuk Yunting Group. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Tapi secara pribadi, Ye Junlin adalah suami pacarku. Aku ingin membicarakan masalah ini. Syarat apa yang kamu inginkan? Wang Meiki bertanya pada dirinya sendiri syaratnya. Bukan tidak mungkin bagiku untuk berhenti. Syaratnya sangat sederhana. Kamu harus mengatur wawancara dengan bos di belakang Lu Nangxuan dan Yunting Group untukku besok. Selama kamu mengaturnya di tempat, aku akan segera membatalkan semuanya di sini. Dan berjanji untuk tidak mempermalukan Ye Junlin. Oke, biarkan aku mencoba. Fang Ziqing menutup telepon. Pikirkan atau hubungi Lu Nangxuan. Lihat, Tuan Lu, ada sesuatu di pihakku. Setelah mendengarkan yang sebaliknya, Qilin berkata, Fang selalu ingin dia datang ke perusahaan besok, dan kemudian membicarakannya. Dalam pandangan Fang Ziqing, Lu Nangxuan bermaksud bahwa dia telah menyetujui wawancara itu. Dia segera kembali ke Fang Ziqing. Fang Ziqing berjanji, segera setelah wawancara dengan Lu Nangxuan selesai besok, semua komentar yang tidak menguntungkan bagi Ye Junlin akan segera dihapus. Ziqing benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kali ini. Orang yang seharusnya paling berterima kasih adalah Ye Junlin. Kamu menyelamatkannya, kata Li Wenyuan. Dia ingin Ye Junlin berlutut di depan Fang Ziqing. Hari berikutnya, Fang Ziqing tiba di perusahaan lebih awal dan menemukan bahwa Lu Nangxuan sudah ada di sana. Lu, apakah bos besar juga ada di sini? Fang Ziqing mencari-cari, masih menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya. Bagaimanapun, saya harus melihat kekasih impian saya. Di bagian depan, Ziqing adalah riasan ringan, bahkan tanpa riasan. Hari ini, butuh 2 jam untuk merias wajah. Jangan khawatir tentang ini. Bos selalu tahu segalanya. Dan aku akan tahu nanti. Qilin tersenyum. Pada pukul 9, Wang Meiki membawa sekelompok besar orang ke Yunting Group. Dia juga berpakaian bagus. Tujuannya juga sangat sederhana. Dia harus mengalahkan Lu Nangxuan dan bos misterius itu. Di semua biaya, Fang Ziqing secara pribadi membawa Wang Meiki ke kantor tempat Qilin berada. Reporter Wang, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Tuan Lu Nangxuan. Fang Ziqing memperkenalkan. Ketika Wang Meiki melihat Qilin, dia tercengang. Begitu muda. Sangat tampan. Dia pasti pria paling tampan yang pernah dia lihat. Halo, Tuan Lu. Saya Wang Meiki, seorang reporter TV. Saya sangat senang bisa mewawancarai Anda hari ini. Wang Meiki segera mengulurkan tangan, meraih tangan putihnya yang lembut, dan menatap tajam ke arah Qilin. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mewawancarai saya? Tidak ada yang mengira bahwa Qilin tiba-tiba meraung. Bab 420. Dengan suara ini, bahkan Fang Ziqing pun terkejut. Senyum di wajah Wang Meiki dan teman-temannya menghilang dalam sekejap. Mereka menatap unicorn dengan linglung. Kemari, biarkan orang-orang ini pergi. Sampah apa saja yang bisa menjadi reporter tahun ini? Kata Qilin dengan ekspresi tidak senang. Segera Takemori datang dengan banyak penjaga keamanan dan hendak mengusir Wang Meiki dan yang lainnya. Bukankah Fang selalu setuju untuk melakukan wawancara hari ini? Ada apa? Wang Meiki memandang Fang Ziqing. Haha, izinkan saya menjelaskan. Stasiun TV dapat mewawancarai, asalkan reporternya bukan Anda. Kata Lu Nangxuan. Fang Ziqing menunduk. Wajahnya pucat. Dia tidak tahu mengapa Lu Nangxuan memiliki pendapat yang begitu besar tentang Wang Meiki. Baru pertama kali bertemu.
Kuncinya adalah jika wawancara Wang Meiki tidak diizinkan, masalah Ye Junlin tidak akan terselesaikan. Wang Meiki akhirnya setuju untuk turun. Tapi dia tidak bisa banyak berubah. Jadi itu terlalu sulit. Karena lokasi grup Yunting, Wang Meiki secara alami tidak berani marah pada Lu Nangxuan. Tuan Lu, Anda pikir saya tidak enak dipandang. Tetapi bukan Anda yang berhak berbicara di grup Yunting. Mungkin bos menerima wawancara saya. Wang Meiki bertanya sambil tersenyum. Qilin tidak berbicara omong kosong. Jadi dia langsung memutar telepon Ye Junlin dan berbicara tentang apa yang terjadi. Apakah Anda memenuhi syarat untuk mewawancarai saya? Wang Meiki dan Fang Ziqing sama-sama tercengang ketika mereka mendengar raungan di telepon. Wang Meiki tidak berani mengatakan apa-apa. Jadi dia hanya bisa pergi. Tetapi sebelum pergi, dia mencibir pada Fang Ziqing dan berkata, jika ini masalahnya, aku tidak akan membiarkan Ye Junlin pergi. Bagi Fang Ziqing, ini adalah berita yang sangat merepotkan. Tuan Lu, mengapa Anda benar? Fang Ziqing ingin tahu mengapa. Ini yang dimaksud bos. Lu Nangxuan meminta Fang Ziqing untuk berhenti bertanya. Setelah Wang Meiki kembali, dia membalas Ye Junlin. Alamat Ye Junlin terungkap, dan bahkan alamat Fang Ziqing di sebelahnya terungkap. Selama beberapa waktu, banyak orang mencoret-coret dan mencaci maki dinding bangunan, serta melemparkan telur, sayur, daun, dan benda lainnya. Adapun Li Wenyuan dan istrinya yang tinggal di komunitas lama, mereka tidak berani keluar sama sekali. Ada banyak orang asing di komunitas mereka yang datang ke sini untuk menatap mereka. Anda tidak bisa keluar, dan Anda akan dirampok jika memesan takeout. Untuk sementara, Li Ziran, Li Wenyuan dan yang lainnya benar-benar merasakan tekanan. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan gila. Bahkan kelangsungan hidup adalah masalah. Kuncinya adalah Ye Junlin pergi lebih awal dan tidak tahu kemana dia pergi. Pada saat ini, Ye Junlin secara alami berada di pusat konvensi dan pameran. Pemimpin Ye, 300 lebih banyak perusahaan datang untuk mendaftar dalam satu hari. Di antara mereka, 7 perusahaan super besar dari ibu kota provinsi datang untuk berpartisipasi. Orang dijawab sangat gembira. Setelah semua, hal semacam ini membawa besar manfaat untuk pengembangan Suzhou dan Hangzhou. Ye Junlin membalik-balik daftar. Dia melihat keluarga Su di ibu kota provinsi dan beberapa keluarga besar lainnya. Jika kamu di sini untuk mengganggu Suzhou dan Hangzhou, aku berjanji kamu akan membayar harga yang menyakitkan. Mata Ye Junlin berkedip dengan cahaya dingin. Pada saat ini, seorang anggota staf datang dan bertanya, Pemimpin Ye, stasiun TV Suzhou Hangzhou di luar ingin mewawancarai Anda untuk wawancara eksklusif. Menurut Anda? Ye Junlin bertanya tanpa melihat ke atas. Reporter harus dipanggil Wang Meiki, kan? Anda pimpinan, bagaimana Anda tahu? Terima. Saluran staf terganggu. Pada saat ini, anggota staf lain datang dan bertanya dengan suara rendah. Pemimpin Ye, kolumnis saluran budaya TV Suzhou Hangzhou juga ingin mewawancarai Anda. Media ekonomi juga ingin mewawancarai Anda. Bersambung.